Impact Genius Act on Pi Network. Pada Juli 2025, Amerika Serikat resmi menandatangani Genius Act menjadi hukum federal. Bukan regulasi tentang Bitcoin, bukan regulasi tentang altcoin, dan bukan regulasi yang secara langsung menyebut Pi Network. Undang-undang ini mengatur stablecoin. Namun ada satu fakta penting yang sering luput dari perhatian banyak komunitas kripto. Sebagian sangat besar dari perdagangan aset kripto global, terutama di exchange internasional, berjalan menggunakan stablecoin sebagai medium transaksi. Ketika Anda membeli Pi di OKX, Anda menggunakan USDT. Ketika Anda menjual Pi, Anda menerima USDT. Harga Pi yang Anda lihat di layar muncul dalam pasangan Pi USDT. Bukan angka dalam dolar secara langsung. Bukan angka dalam rupiah. Angka dalam USDT. Dan USDT adalah salah satu instrumen yang paling relevan dalam perubahan regulasi baru ini. Disinilah masalah mulai muncul bagi mereka yang hanya membaca judul berita tanpa memahami mekanisme di baliknya. Karena respons komunitas terhadap Genius Act sejauh ini umumnya jatuh ke dua kubu. Kelompok pertama mengabaikannya, menganggap regulasi Amerika Serikat tidak relevan untuk pemegang Pi di Indonesia. Kelompok kedua justru bereaksi berlebihan, mencampurkan regulasi ini dengan narasi lain dan menarik kesimpulan yang tidak didukung data. Padahal, keduanya sama-sama berangkat dari pemahaman yang tidak lengkap. Video ini akan membahas apa sebenarnya Genius Act, bagaimana posisinya dalam peta regulasi kripto global, dan apa artinya secara konkret bagi Anda sebagai pemegang aset kripto di Indonesia, termasuk pemegang Pi Network. Perhatikan setiap bagiannya dengan baik. Undang-Undang Genius, Ketentuan Utama versus Undang-Undang Clarity. Genius Act adalah singkatan dari Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins. Undang-undang ini tercatat sebagai S1582 dalam Kongres ke-119 Amerika Serikat. Sebelum membahas isinya, ada satu pembedaan yang harus dipahami dari awal, karena tanpa pembedaan ini, seluruh analisis berikutnya akan kehilangan konteks yang tepat. Di komunitas kripto Indonesia, Genius Act dan Clarity Act sering disebut berdampingan, seolah keduanya adalah satu paket legislasi yang sama. Padahal keduanya adalah dua rancangan regulasi yang berbeda, dengan cakupan yang berbeda, dan dengan dampak yang berbeda. Clarity Act bergerak di wilayah yang lebih luas. Tujuannya adalah membangun kejelasan klasifikasi untuk aset kripto secara umum, termasuk membedakan mana yang berada dalam ranah sekuritas di bawah pengawasan SEC, dan mana yang masuk ke ranah komoditas di bawah pengawasan CFTC. Cakupannya menyentuh Bitcoin, Ethereum, dan spektrum aset digital yang jauh lebih luas. Genius Act berbeda. Fokusnya jauh lebih sempit, tetapi justru lebih langsung menyentuh infrastruktur pasar. Undang-undang ini mengatur stablecoin untuk pembayaran. Secara substantif, Genius Act berdiri di atas 3 ketentuan utama. Ketentuan pertama adalah kewajiban lisensi bagi penerbit stablecoin. Entitas yang menerbitkan pembayaran stablecoin untuk beroperasi secara legal di Amerika Serikat harus berada di bawah kerangka lisensi yang diakui regulator, baik melalui jalur federal maupun jalur negara bagian, sesuai struktur yang diatur dalam undang-undang ini. Tanpa lisensi, penerbit tidak dapat beroperasi secara legal dalam kerangka pembayaran stablecoin yang diakui hukum AS. Ketentuan kedua adalah kewajiban cadangan 1:1. Stablecoin yang beredar wajib didukung oleh cadangan dengan nilai setara, dan cadangan itu harus ditempatkan pada aset likuid berkualitas tinggi yang diakui regulator, seperti kas, simpanan bank yang memenuhi syarat, treasury jangka pendek, atau instrumen setara kas lainnya yang diperbolehkan. Intinya jelas, pembayaran stablecoin tidak boleh berdiri di atas cadangan yang kabur, spekulatif, atau tidak dapat diverifikasi. Ketentuan ketiga adalah pembatasan terhadap pemberian yield atau bunga. Pembayaran stablecoin tidak dirancang sebagai produk investasi yang menawarkan imbal hasil kepada pemegangnya. Disinilah garis pemisah itu ditegaskan. Pembayaran stablecoin diposisikan sebagai instrumen transaksi, bukan instrumen investasi berbunga. 3 ketentuan ini terdengar teknis. Namun implikasinya menyentuh infrastruktur yang Anda gunakan setiap kali membuka exchange di aplikasi. USDT adalah contoh paling jelas. Di banyak exchange global, USDT menjadi pasangan utama untuk perdagangan altcoin, termasuk Pi. Artinya, ketika regulasi baru mengubah standar hukum, standar cadangan, dan standar kepatuhan untuk pembayaran stablecoin, dampaknya tidak berhenti di level penerbit stablecoin. Dampaknya bisa merambat ke likuiditas pasangan perdagangan, ke struktur operasional exchange, dan pada akhirnya ke aset-aset yang diperdagangkan menggunakan stablecoin tersebut. Intinya, Genius Act tidak mengatur seluruh pasar kripto, tetapi ia mengatur salah satu fondasi yang menopang aktivitas perdagangan kripto modern. Dan ketika fondasi ini diubah, dampaknya dapat terasa jauh melampaui stablecoin itu sendiri.
27 Regulasi Kripto Global. Genius Act tidak muncul dalam ruang kosong. Untuk memahami signifikansinya secara utuh, ia harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu peta regulasi kripto global pada 2026. Berdasarkan data pelacak regulasi kripto Dewan Atlantik, pada pertengahan 2026 terdapat 27 regulasi kripto aktif yang sudah berlaku, sedang diberlakukan, atau berada dalam tahap final di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia. Dari keseluruhan 27 regulasi ini, ada 3 pola yang terlihat konsisten. Pola pertama adalah kewajiban KYC bagi pengguna exchange. Di yurisdiksi regulasi mayor, verifikasi identitas bukan lagi opsi tambahan, melainkan standar minimum yang menjadi bagian dari kepatuhan dasar. Pola kedua adalah kewajiban cadangan terverifikasi untuk stablecoin. Genius Act di Amerika Serikat, MiCA di Uni Eropa, dan berbagai kerangka regulasi di Asia sama-sama bergerak ke arah yang sama. Stablecoin yang beredar harus didukung oleh cadangan yang dapat diverifikasi dan diaudit secara independen. Pola ketiga adalah kewajiban lisensi operasional bagi exchange. Exchange yang melayani pengguna di suatu yurisdiksi tanpa lisensi dari otoritas setempat menghadapi risiko yang semakin nyata, mulai dari pembatasan akses, hambatan operasional, hingga konsekuensi hukum yang lebih serius seiring meningkatnya kapasitas penegakan regulasi di berbagai negara. Di Uni Eropa, MiCA telah berlaku penuh sejak awal 2025. Cakupannya lebih luas dari Genius Act karena mengatur aset kripto secara lebih menyeluruh, bukan hanya stablecoin. Tetapi titik temu keduanya sama, entitas yang tidak memenuhi standar kepatuhan tidak akan mendapat akses yang aman ke pasar yang diatur. Di Singapura, Otoritas Moneter Singapura melalui Undang-Undang Layanan Pembayaran, telah mewajibkan lisensi bagi penyedia layanan aset digital yang melayani pengguna Singapura. Posisi Singapura sebagai pusat keuangan kripto di Asia membuat arah kebijakan ini ikut memengaruhi exchange global yang memiliki eksposur besar ke kawasan Asia Pasifik. Di Jepang, lembaga jasa keuangan telah lama menjalankan kerangka regulasi kripto yang ketat, dan standar kepatuhannya terus diperkuat seiring pertumbuhan industri. Di Uni Emirat Arab, melalui FARA, otoritas setempat juga membangun salah satu kerangka regulasi aset digital yang paling komprehensif, mencakup lisensi operasional, perlindungan konsumen, dan standar keamanan siber. Yang perlu dipahami dari peta ini bukan sekadar daftar negara yang memiliki aturan kripto. Yang lebih penting adalah arah konvergensinya. 27 regulasi dari yurisdiksi yang berbeda, dengan sistem hukum yang berbeda dan prioritas politik yang berbeda, pada akhirnya bergerak menuju 3 pilar yang sama, KYC, cadangan stablecoin yang dapat diverifikasi, dan lisensi bagi pelaku pasar. Exchange yang tidak mampu memenuhi 3 pilar ini akan semakin sulit mempertahankan akses ke koridor keuangan utama. Dan ketika akses itu menyempit, dampaknya tidak berhenti di level perusahaan. Volume perdagangan bisa turun, likuiditas bisa menyusut, dan seluruh aset yang diperdagangkan di dalam ekosistem exchange tersebut ikut merasakan konsekuensinya. Inilah alasan mengapa Genius Act relevan bukan hanya bagi pelaku pasar di Amerika Serikat, tetapi juga bagi siapapun yang menyimpan dan memperdagangkan aset kripto melalui exchange global, termasuk pemegang PIN network di Indonesia. Indonesia, OJK dan PMK 50 2025. Indonesia bukan negara yang berdiri terpisah dari arus regulasi global ini. Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Undang-Undang P2SK, pengawasan aset kripto di Indonesia bergerak di bawah mandat Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kerangka OJK, aset kripto tidak lagi diposisikan semata sebagai komoditas yang diperdagangkan, tetapi semakin ditempatkan dalam lanskap aset keuangan digital. Dan dari titik inilah hubungan antara regulasi seperti Genius Act di Amerika Serikat dengan arah kebijakan Indonesia menjadi lebih relevan daripada yang terlihat di permukaan. Ada 3 titik koneksi yang perlu dipahami. Titik pertama adalah stablecoin. Indonesia sudah bergerak ke arah kerangka pengawasan yang menuntut standar kepatuhan lebih tinggi untuk pelaku aset kripto, termasuk dalam hal transparansi, pengelolaan risiko, dan pengawasan transaksi. Ketika Amerika Serikat melalui Genius Act menetapkan standar yang lebih tegas untuk pembayaran stablecoin, terutama soal lisensi dan cadangan, itu menciptakan presiden global yang bisa memengaruhi cara regulator di negara lain, termasuk Indonesia, yang memandang instrumen serupa. Artinya, jika ke depan muncul panduan yang lebih spesifik terkait stablecoin di exchange kripto Indonesia, itu bukan perkembangan yang berdiri sendiri. Itu akan sejalan dengan arah regulasi global yang sedang bergerak menuju transparansi cadangan dan kepatuhan yang lebih ketat. Titik kedua adalah perpajakan, khususnya setelah PMK Nomor 50 Tahun 2025. Aturan ini mengubah perlakuan pajak transaksi kripto di Indonesia, termasuk penyesuaian skema PPN dan PPh yang berlaku di exchange terdaftar. Ketika regulasi seperti Genius Act memperkuat transparansi pada level stablecoin, melalui lisensi, pengawasan, dan pelaporan, maka ekosistem global juga bergerak ke arah transaksi yang lebih mudah dipetakan oleh otoritas. Dengan kata lain,
Perubahan regulasi di Amerika Serikat memang tidak otomatis mengubah aturan pajak Indonesia, tetapi ia ikut memperkuat infrastruktur transparansi yang pada akhirnya membuat pengawasan lintas ekosistem menjadi semakin mungkin, termasuk bagi otoritas pajak di berbagai negara. Titik ketiga adalah AML dan CFT, atau anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Indonesia sudah memiliki kerangka KYC yang wajib dijalankan oleh lembaga keuangan dan pelaku usaha kripto. Genius Act, meskipun fokusnya adalah stablecoin, tetap bergerak di jalur yang sama, menempatkan kepatuhan, identifikasi entitas, dan pengawasan transaksi sebagai bagian dari fondasi operasional. Jadi arah yang terlihat di Amerika Serikat sebenarnya tidak bertentangan dengan arah yang sudah dibangun di Indonesia. Keduanya bergerak menuju standar pasar yang lebih formal dan lebih terdokumentasi. Lalu ada satu implikasi praktis yang sering terlewatkan. Exchange global yang melisting P-Network, termasuk OKX, beroperasi di bawah banyak yurisdiksi sekaligus. Ketika standar kepatuhan meningkat di yurisdiksi besar seperti Amerika Serikat, dampaknya tidak selalu berhenti di negara itu saja. Beban kepatuhan, penyesuaian operasional, dan perubahan struktur risiko bisa merambat ke cara exchange global menjalankan layanan mereka secara keseluruhan. Bagi pengguna P-Network di Indonesia, dampaknya mungkin tidak selalu terlihat langsung di halaman utama aplikasi. Tetapi perubahan itu bisa muncul dalam bentuk struktur biaya, kebijakan akses, standar verifikasi, atau dinamika likuiditas di exchange tempat aset tersebut diperdagangkan. P-Network, 3 realitas kritis. Di fase regulasi seperti sekarang, ada 3 realitas spesifik yang perlu dipahami oleh pemegang P-Network. Realita pertama adalah posisi P-Network dalam cakupan Genius Act, dan mengapa pembedaan ini sangat penting. P-Network bukan stablecoin. P tidak dirancang untuk menjaga paritas dengan mata uang fiat, tidak diposisikan sebagai stablecoin oleh P-Core Team, dan tidak masuk ke dalam kategori aset yang diatur langsung oleh Genius Act. Ini bukan sekadar detail teknis. Ini adalah perbedaan mendasar dalam klasifikasi aset. Namun ada satu hal yang harus dicermati dengan sangat hati-hati. P diperdagangkan menggunakan USDT. Di exchange seperti OKX, transaksi P berjalan dalam pasangan P-USDT. Artinya, meskipun P sendiri tidak berada dalam cakupan langsung Genius Act, infrastruktur yang menopang perdagangan P sehari-hari, yaitu stablecoin yang digunakan sebagai pasangan transaksinya, justru berada tepat di wilayah yang sedang mengalami perubahan regulasi. Masalah utamanya bukan pada apakah Genius Act mengatur P secara langsung. Masalahnya ada pada ketergantungan P terhadap instrumen yang sedang menghadapi penyesuaian hukum, standar cadangan, dan tuntutan kepatuhan yang lebih ketat. Jika proses penyesuaian penerbit stablecoin besar berjalan mulus, dan USDT tetap mempertahankan perannya sebagai pasangan dominan di pasar global, dampaknya terhadap likuiditas P-USDT bisa tetap terbatas. Tetapi jika muncul ketidakpastian dalam proses itu, baik karena hambatan regulasi, tekanan kepatuhan, maupun pergeseran dominasi ke stablecoin lain, maka volatilitas pada pasangan P-USDT bisa meningkat di luar pola normalnya. Ini adalah risiko yang perlu dipahami dari sisi mekanisme, bukan dari spekulasi berlebihan, tetapi juga bukan dari sikap mengabaikan kemungkinan yang nyata. Realita kedua adalah bahwa kejelasan regulasi, dalam jangka menengah, justru bisa membuka peluang yang sebelumnya tertutup oleh ketidakpastian. Exchange besar yang beroperasi di bawah pengawasan ketat tidak hanya menilai aset dari sisi teknologi atau likuiditas. Mereka juga menilai apakah infrastruktur perdagangan di sekeliling aset tersebut memiliki kejelasan hukum yang cukup untuk dikelola secara aman. Dalam konteks ini, regulasi seperti Genius Act tidak otomatis menguntungkan P, tetapi ia bisa memperjelas fondasi stablecoin yang digunakan sebagai medium perdagangan di banyak exchange besar. Dan ketika fondasi infrastruktur menjadi lebih jelas, hambatan ketidakpastian di level operasional ikut berkurang. Lingkungan pasar yang lebih jelas secara hukum tidak menjamin ekspansi ekosistem tertentu, tetapi ia dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan aset digital secara keseluruhan, termasuk aset yang berada di dalam ekosistem itu. Realita ketiga, dan ini yang paling sering diabaikan, adalah bahwa metrik ekosistem P-Network tidak berubah hanya karena ada perubahan regulasi di Amerika Serikat. Jutaan pengguna P telah menyelesaikan KYC. Jutaan akun telah bermigrasi ke mainnet. Jaringan node P tetap berjalan. Itu semua adalah metrik perkembangan ekosistem yang berasal dari aktivitas di dalam jaringan, bukan angka yang bergerak hanya karena sentimen pasar atau perubahan regulasi di luar ekosistem P itu sendiri. Regulasi di Amerika Serikat tidak menghapus KYC yang sudah selesai. Regulasi itu tidak membatalkan migrasi mainnet yang sudah terjadi. Dan regulasi itu juga tidak mematikan node yang sedang aktif berjalan. Yang sering berubah justru adalah narasinya. Setiap kali muncul regulasi besar, volume narasi komunitas biasanya ikut meningkat. Masalahnya, narasi semacam itu sering mencampurkan fakta, interpretasi, dan asumsi yang belum terverifikasi ke dalam satu kesimpulan yang terdengar meyakinkan. Dalam kondisi pasar yang sensitif,
Narasi seperti ini menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi berbasis data. Karena itu, kemampuan untuk memisahkan perubahan regulasi dari dampak aktual terhadap ekosistem adalah hal yang sangat menentukan. Disitulah perbedaan antara keputusan yang dibuat karena tekanan psikologis, dan keputusan yang dibuat berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap fakta di lapangan. 3 strategi untuk pemegang PI. Dari seluruh konteks yang telah dipaparkan, ada 3 pendekatan konkret yang bisa digunakan sebagai kerangka pengambilan keputusan di fase regulasi seperti ini. Pendekatan pertama adalah memantau status kepatuhan Tether secara aktif dan berbasis data. Tether secara berkala menerbitkan laporan transparansi yang dapat diakses publik. Laporan ini menunjukkan komposisi cadangan yang menopang USDT, berapa porsinya dalam kas, berapa dalam treasury jangka pendek, dan berapa dalam instrumen lainnya. Dalam konteks Genius Act yang menuntut pembayaran stablecoin memiliki cadangan 1:1 dalam aset liquid yang memenuhi standar regulator, laporan seperti ini menjadi jauh lebih relevan. Bukan karena setiap pemegang PI harus membaca laporan keuangan seperti auditor, tetapi karena jika komposisi cadangan USDT bergeser jauh dari standar yang diharapkan regulator, atau jika muncul ketegangan terbuka antara Tether dan otoritas di Amerika Serikat, dampaknya bisa merambat ke seluruh aset yang diperdagangkan dengan pasangan USDT, termasuk PI. Ini bukan bentuk pemantauan yang membutuhkan keahlian teknis tingkat tinggi. Ini adalah bentuk kewaspadaan berbasis data, memahami bahwa ada indikator yang dapat memberi sinyal lebih awal sebelum dampaknya terlihat di harga. Pendekatan kedua adalah mengikuti perkembangan panduan stablecoin dari regulator Indonesia sebelum aturan final diberlakukan. Baik OJK maupun otoritas terkait di Indonesia bergerak dalam siklus regulasi yang berbeda dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Prosesnya cenderung lebih panjang, dan dalam banyak kasus melewati fase pembahasan atau konsultasi sebelum aturan final diterapkan. Fase seperti ini penting, karena disitulah arah regulasi mulai terlihat sebelum kewajiban resminya benar-benar berlaku. Begitu aturan final diterapkan, ruang untuk menyesuaikan posisi biasanya menjadi jauh lebih sempit. Exchange Indonesia yang menggunakan USDT dan aset kripto lainnya akan menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya. Dan pengguna retail yang memahami perubahan ini lebih awal akan memiliki keunggulan informasi yang nyata, dibandingkan mereka yang baru bereaksi setelah semua aturan sudah berjalan. Pendekatan ketiga adalah memisahkan pergerakan harga dari perkembangan ekosistem, lalu menjaga pemisahan itu dengan disiplin berbasis data. Ini justru pendekatan yang paling sulit dijalankan secara konsisten. Bukan karena konsepnya rumit, tetapi karena kondisi pasar, terutama dalam masa ketidakpastian regulasi, mendorong orang untuk mengambil keputusan berdasarkan angka harga yang berubah setiap saat. Padahal harga PI di exchange hari ini adalah cerminan sentimen jangka pendek di tengah dinamika pasar dan regulasi. Itu berbeda secara mendasar dari perkembangan ekosistem jangka panjang yang tercermin pada KYC yang selesai, migrasi mainnet, aktivitas node, dan pertumbuhan utilitas di dalam jaringan PI. Dua hal ini tidak selalu bergerak searah. Dan ketika pergerakan harga jangka pendek diperlakukan sebagai ukuran utama untuk menilai nilai ekosistem jangka panjang, disitulah banyak keputusan yang keliru mulai terjadi. Bukan hanya pada PI, tetapi pada hampir semua aset kripto di setiap siklus pasar. Pada akhirnya, regulasi bukan sekadar berita yang datang dan hilang dalam siklus 24 jam. Regulasi adalah perubahan struktural pada lingkungan tempat aset digital diperdagangkan, digunakan, dan dikembangkan. Mereka yang memahami mekanisme di balik perubahan ini akan mengambil keputusan yang berbeda dari mereka yang hanya membaca judulnya. Karena di era regulasi seperti sekarang, yang paling berisiko tertinggal bukan mereka yang tidak mengikuti berita. Yang paling berisiko tertinggal adalah mereka yang mengikuti berita setiap hari, tetapi tidak memahami mekanisme yang sebenarnya sedang berubah di baliknya.